Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang pembatasan masa jabatan Presiden. Bahwa Presiden Joko Widodo dianugerahi talenta kepemimpinan yang mumpuni dengan karakter yang berintegritas, visioner, demokratis, merakyat, jujur, pekerja keras, disiplin, mampu mengelola negara sesuai ketentuan konstitusi dan hukum yang berlaku, berkemampuan membangun hubungan yang harmonis antar kelompok-kelompok politik, pembela setia keberagaman bangsa, mampu menegakkan dan memperkokoh kedaulatan NKRI, peduli pada kepentingan rakyat kecil, serta terbukti mampu mendorong percepatan pembangunan daerah terpencil, daerah terisolasi, daerah termiskin, daerah perbatasan, serta pulau-pulau terluar di Indonesia demi memperkecil disparitas pembangunan antar kawasan, antar wilayah, antar daerah, antar sektor, serta antar desa dan kota. Bahwa di bawah kepemimpinan Joko Widodo, Indonesia telah mengalami transformasi pembangunan dan reformasi sosial dalam segenap aras dan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara menuju terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional. Percepatan pembangunan infrastruktur dalam rangka pemulihan dan penguatan fondasi ekonomi, pemulihan pelayanan dasar, perwujudan pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, sekaligus mengatasi dampak pandemi COVID-19, pembangunan wilayah untuk mengatasi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan, pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, kebijakan BBM satu harga, pembangunan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, serta transformasi kebijakan publik, kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, pelestarian lingkungan dan ekosistem hidup, serta pembangunan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta menempatkan Indonesia pada posisi penting dan strategis dalam pergaulan dunia, merupakan beberapa contoh dari prestasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam 7 tahun terakhir. Bahwa mengingat kondisi Indonesia sudah semakin stabil, penanganan pandemi COVID-19 beserta seluruh dampaknya sudah semakin terkendali, pemulihan ekonomi terus membaik, bahkan Indonesia sangat menjelma menjadi salah satu kekuatan raksasa dalam kancah politik dan ekonomi dunia, maka demi kemajuan dan kesinambungan pembangunan Indonesia, serta untuk mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi pembangunan yang sudah diraih Presiden Joko Widodo selama ini, kami, Komite Referendum Rakyat Nusa Tenggara Timur, menyerukan kepada seluruh kekuatan politik nasional untuk pertama, tidak menggantikan nahkoda manakala kapal sudah melewati badai dan gemuruh alam dan kini sedang meluncur kencang menuju pelabuhan harapan. Kedua, mengambil semua langkah politik dan konstitusional yang diperlukan untuk menghinakan rakyat dari tungkungan konstitusi, sekaligus menjamin kebebasan politik rakyat untuk menentukan pemimpin bangsa sesuai hati nuraninya masing-masing melalui pemilihan umum yang bebas, jujur, adil, dan bermartabat. Ketiga, mendorong berkembangnya nilai-nilai budaya politik dan demokrasi khas Indonesia yang terus memelihara dan mendukung pemimpin bangsa yang telah menunjukkan karakter dan kompetensi kepemimpinan dalam memajukan bangsa dan mensejahterakan rakyat. Bahwa pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Perubahan rumusan pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ini mengandung beberapa makna. Pertama, hakikat kedaulatan rakyat tidak dapat dibatasi oleh rumusan pasal-pasal konstitusi. Rumusan pasal 1 dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa kedaulatan adalah
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan wujud reduksi konstitusional terhadap hikmah dasar kedaulatan rakyat. Kedua, bahwa perubahan pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana disebutkan di atas telah mengubah sistem penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia dari supremasi MPR kepada sistem kedaulatan rakyat yang diatur menurut Undang-Undang Dasar. Ketiga, bahwa perubahan pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 selain meneguhkan kembali hakikat kedaulatan rakyat yang dianut bangsa Indonesia, juga merupakan penegasan sekaligus penjabaran paham kedaulatan rakyat yang dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat Indonesia tidak dapat diserahkan kepada lembaga dan atau badan manapun, melainkan mesti secara langsung dilaksanakan oleh rakyat melalui pemilihan umum, karena kedaulatan rakyat sejatinya tetap di tangan rakyat, sedangkan lembaga-lembaga negara hanya melaksanakan kedaulatan itu menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Kelima, bahwa oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar dan rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat dan dalam membagi pelaksanaan kedaulatan rakyat baik kepada rakyat dan atau kepada lembaga negara tidak boleh bertentangan dengan hakikat kedaulatan rakyat dalam arti yang sebenar-benarnya. Bahwa rumusan pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen yang menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan, pada hakikatnya merupakan wujud pembatasan kedaulatan rakyat, karena rakyat tidak diberikan kebebasan untuk menentukan pemimpin bangsa menurut hati nuraninya yang murni. Bahwa frase dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan jelas merupakan kungkungan konstitusi terhadap kehendak bebas rakyat untuk mewujudkan kedaulatannya dalam memilih pemimpin melalui pemilihan umum. Asas kedaulatan rakyat sejatinya memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih siapapun menjadi pemimpin mereka sepanjang diyakini mampu mewujudkan pembaharuan dan kemajuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menuju tercapainya tujuan dan cita-cita nasional masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual, gemah ripah loh jinawi. Oleh karena itu, dalam semangat penegakan kedaulatan rakyat dan sebagai perwujudan kecintaan dan kepercayaan rakyat Nusa Tenggara Timur terhadap kinerja, karakter, dan kompetensi kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Komite Referendum Rakyat Nusa Tenggara Timur bertekad menggelar referendum secara langsung, terbuka dan bebas untuk mengetahui pendapat rakyat Nusa Tenggara Timur yang sudah memiliki hak pilih terhadap 2 pertanyaan pokok. 1. Apakah Bapak Ibu setuju apabila Bapak Joko Widodo melanjutkan kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode yang ketiga? A. Setuju. B. Tidak setuju. 2. Apakah Bapak Ibu setuju dilakukan amandemen pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dari rumusan lama, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan menjadi rumusan baru. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. A. Setuju. B. Tidak setuju. Referendum rakyat Nusa Tenggara Timur ini akan digelar selama 1 bulan, terhitung 21 Juni 2021 hingga 21 Juli 2021. Demikianlah maklumat referendum rakyat Nusa Tenggara Timur terhadap perubahan pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang pembatasan masa jabatan presiden untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, sekaligus
merupakan kado terindah rakyat Tenggara Timur terhadap Presiden Joko Widodo pada ulang tahunnya yang ke-60 hari ini. Kupang, 21 Juni 2020. Komite Referendum Rakyat Nusa Tenggara Timur, Ketua Pius Rengka SH MSC.